Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang keisomeran hidrokarbon. Nah, yuk disiapkan alat tulisnya, simak dengan seksama, dan catat poin penting pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita mengenai keisomeran hidrokarbon, kita akan mereview materi yang telah kita laksanakan di minggu lalu mengenai tata cara penamaan senyawa. Nah, anak-anak masih ingat gak sih bagaimana tata cara penamaan senyawa ini? Nah, yang pertama, kita harus menentukan rantai utama yang merupakan rantai terpanjang. Yang kedua, selain rantai utama merupakan gugus alkil. Yang ketiga, berikan penomoran yang dimulai dengan karbon yang dekat dengan cabang atau alkil pada alkana dan dekat dengan rantai rangkap pada alkena ataupun alkuna. Yang keempat, tulis nama dimulai dari nomor dan nama cabang. Jika cabangnya lebih dari 2 jenis, misal terdapat etil dan metil, dahulukan penulisan sesuai dengan urutan abjad. Jika terdapat jenis cabang yang sama seperti metil dan metil, maka ditambahkan di depannya di, tri, tetra, dan lain sebagainya. Contohnya ada dimetil. Dan yang terakhir adalah penamaan pada rantai utamanya. Ngomongin tentang isomer nih, ada yang tahu nggak sih apa itu isomer? Ya, isomer merupakan dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi memiliki struktur yang berbeda. Jadi, singkatnya bahwa isomer ini merupakan senyawa yang rumus molekulnya ini sama, namun strukturnya yang berbeda. Sehingga penamaan pada isomer ini akan ikut berubah juga. Lalu, bahas tentang isomer, pasti ada jenis-jenisnya dong. Nah, jenis isomer terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada isomer struktur, isomer posisi, dan isomer geometri. Nah, kita akan membahas satu persatu. Let's go! Yang pertama, ada isomer kerangka. Nah, isomer kerangka merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi struktur senyawanya yang berbeda. Contohnya gimana sih? Nah, di sini kita ada contoh isomer kerangka pada senyawa alkana. Kita memiliki rumus molekul C5H12 atau biasa kita sebut dengan nama senyawa N-pentana. Kita tahu bahwa rumus molekul utama dari alkana yaitu CnH2n plus 2. Nah, pada struktur isomer rantai panjang ini, kita dapat memindahkan atom C5 menjadi cabang pada C2. Maka, strukturnya akan berubah seperti ini. Dengan nama senyawa 2-metil-butana. Lalu, ada lagi nggak sih yang bisa kita ubah strukturnya? Yaps, kita bisa merubah C4 menjadi cabang lagi pada C2. Maka, strukturnya akan berubah seperti ini. Dengan nama senyawa 2,2 dimetil propana. Jadi, contoh pada isomer kerangka pada alkana dengan rumus C5H12 terdapat 3 buah, yakni pada struktur N-pentana, 2-metilbutana, dan 2,2 dimetil propana. Selanjutnya, apakah alkena ini memiliki isomer kerangka juga? Nah, ternyata alkena juga memiliki isomer kerangka loh. Kita bisa lihat dari rumus molekul yang sama, yaitu pada C5H10. Dengan gambar ini, kita bisa merubah atom C5 menjadi cabang pada C2. Nah, strukturnya akan menjadi seperti ini, dengan nama senyawa 2-metil-1-butena. Masih bisa kita rubah nih posisi strukturnya pada cabang C2 yang tadi kita pindahkan pada cabang nomor C3. Maka strukturnya akan berubah seperti ini dengan nama senyawa 3-metil-1-butena. Jadi, isomer kerangka pada alkena pada rumus C5H10 terdapat
tiga isomer, yakni pada struktur 1 pentena, 2 metil 1 butena, dan 3 metil 1 butena. Selanjutnya, pada rantai alkuna dengan rumus molekul C5H8. Nah, berapa banyak sih isomer kerangkanya? Yuk kita coba pindahin C5 ke cabang pada C3. Maka strukturnya akan berubah seperti ini. Dengan nama senyawa 3 metil 1 butuna. Jadi, ada berapa banyak sih isomer kerangka pada C5H8? Jawabannya ada 2, ya betul, yakni struktur dengan nama senyawa 1 pentuna dan juga 3 metil 1 butuna. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang isomer posisi nih. Nah, apa sih isomer posisi ini? Oke, seperti yang sudah ada di layar bahwa isomer posisi merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Karena isomer posisi ini berkaitan dengan ikatan rangkap, jadi yang memiliki isomer posisi ini merupakan rantai ganda, yakni pada alkena dan juga alkuna. Oke, contohnya pada alkena. Ada berapa sih isomer posisi pada rumus molekul C5H10? Pada gambar di sini, kita biasa menyebutnya dengan nama senyawa 1 heksena. Nah, gimana caranya kita bisa memindahkan rantai ganda pada C1 pindah ke C2? Maka strukturnya akan berubah seperti ini, dengan nama senyawa 2 heksena. Lalu, kita masih bisa merubahnya dengan cara memindahkan rantai ganda pada C2 ke C3. Maka, strukturnya akan berubah seperti ini, dengan nama senyawa 3 heksena. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa isomer posisi pada C5H10 terdapat 3 buah, yakni 1 heksena, 2 heksena, dan 3 heksena. Lalu, bagaimana dengan isomer posisi pada alkuna? Nah, kita ambil contoh dengan rumus molekul C6H10. Kita dapat merubah pada rantai rangkap 3 pada C1 ke C2. Dan nama senyawanya yaitu 4 metil 1 pentuna. Kita pindahin akan berubah menjadi struktur seperti ini dengan nama senyawa 4 metil 2 pentuna. Pada rumus molekul C5H8 ini memiliki isomer posisi sebanyak 2 buah dengan struktur seperti ini dan nama senyawa yakni 4 metil 1 pentuna dan 4 metil 2 pentuna. Yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang isomer geometri. Isomer geometri ini merupakan isomer yang terjadi akibat perbedaan lokasi atom-atom atau gugus atom dalam ruang 3 dimensi nih. Nah, seperti apa sih syarat-syaratnya? Nah, isomer geometri ini hanya terjadi pada alkena. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena isomer geometri harus mengikat 2 atom atau 2 gugus yang berbeda. Maka, ketika dipindahkan atau bertukar tempat, maka strukturnya akan menjadi berbeda. Nah, seperti apa sih contohnya? Contohnya pada rumus molekul C4H8 dengan nama senyawa 2 butena, yang mana kita dapat memecahkan atom CH pada rantai ganda, nih ya, ada 2 CH, kita pecahkan menjadi gugus H untuk memenuhi syarat bahwa memiliki 2 gugus atau 2 atom yang berbeda pada struktur ini. Kita juga memiliki 2 gugus atom yang berbeda, yakni atom H dan CH3. Sehingga, lalu penamaan pada isomer geometri, kita memberikan awalan yang berbeda. Jika atom yang sama ini sejajar, maka kita berikan awalan dengan cis. Kemudian, jika atom yang samanya ini berseberangan, kita berikan nama dengan awalan trans.
Jadi, pada struktur ini yaitu ada cis 2 butena serta trans 2 butena. Jika salah satunya tidak ada cis ataupun trans, maka isomer geometri pada suatu molekul itu tidak ada. Seperti itu. Oke, seperti itu materi pembahasan tentang keisomeran hidrokarbon. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di forum diskusi. Sampai bertemu di forum diskusi anak-anak semuanya.